Siapapun baik. Coba kalau pakai akal, saat ruku, saat sujud, baca Al-Quran, apa salahnya ya? Kalau akal, baca kulhu ketika sujud, baca kulhu ketika tahiyat. Kalau pakai akal, apa salahnya? Kalau pakai dalil, tentu dosa besar. Karena Rasulullah melarang membaca Al-Quran ketika sujud. Apa salahnya? Ya salahnya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hukum asal ibadah adalah haram, tidak boleh. Al-aslu fil ibadati lit-tahrim, ay al-badr. Hukum asal dari sebuah ibadah, seluruh ibadah, hukum asalnya adalah haram, terlarang, tidak boleh. Ya, kita lanjut yang ke-8. Fanzur rahimakallah, lihatlah semoga Allah merahmatimu. Kullu man sami'ta kalamahu min ahli zamanik, setiap kali engkau mendengarkan seorang tokoh, kiai, ulama, panutan, min ahli zamanik, di zamanmu sekarang ini misalnya. Jadi di negeri kita ini sekarang ada tokoh, atau di Asia atau di dunia sekarang ini ada tokoh gitu kan. Dibuka jutaan pengikutnya, orang besar, berilmu, hafal Quran, hafal ribuan hadis. Fala tu'ajjilna, nasihat beliau, jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Begitu beliau bicara, ambil. Beliau ngomong, enggak, nanti dulu. Ya. Wala tadkhulna fi syai'in minhu, langsung masuk, langsung ikuti. Beliau yang punya jutaan pengikut ini mengajak melakukan satu ritual di malam-malam tertentu. Masuk, ikut, nanti dulu, jangan dulu. Akhirnya masuk gak apa-apa, tapi jangan dulu. Sampai kapan? Hatta tas'ala wa tadbur, sampai engkau bertanya dan melihat hal takallamu bihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah para sahabat juga melakukan seperti itu? Apakah para sahabat juga bicara seperti itu? Itu. Oh
dia, jangan ragu-ragu. Ada seorang tokoh, ribuan bahkan ratusan ribu pengikutnya, istrinya meninggal misalnya. Begitu istrinya meninggal, beliau sholati tidak di masjid, tapi di depan masjid atau di tanah lapang. Beliau sholati bersama pengikutnya di tanah lapang. Kita ikut beliau begitu dan guru-guru, ikuti nasihat beliau. Hatta tasala wa tandur hal takallama beliau sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah para sahabat seperti itu? Ya tentu dengan belajar kan. Maka beliau katakan hatta tasal, tanya dulu, lihat dulu. Maka dalam beragama jangan taklid ya. Artinya kita ini kan udah 40 tahun jadi orang Islam, bahkan ada yang 45 tahun, 50 tahun ya. Apa iya ngikut saja, tidak tahu dalil ya? Ya setidaknya ada orang yang kita sekali ada dasarnya, ada riwayatnya, apa di Bukhari, apa di Muslim, Abu Dawud, Nasai. Ternyata ada di Sahih Muslim misalnya, bahwa kebiasaan Nabi SAW diikuti oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, bahwa beliau salat mayat di al-musalla. Apa al-musalla? Tanah lapang, tidak jauh dari Baqi, tidak jauh dari Masjid Nabawi. Itu ada satu tanah lapang diberi nama al-musalla. Disitulah beliau sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat mayat. Bahkan tidak ada riwayat beliau sholat mayat di masjid. Bahkan beliau mengatakan barang siapa sholat mayat di masjid, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Maksudnya bukan nggak dapat pahala, nggak ada keutamaan. Bolehkah sholat mayat di masjid? Boleh. Sahkah? Sah. Tapi tidak ada keutamaan. Beda dengan sholat Jumat, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib di masjid berjamaah, tentu keutamaannya besar sekali. Adapun sholat mayat nggak ada keutamaan. Yang ada keutamaan sholat mayat adalah di lapangan, di tanah lapang, dan ditampakkan mayat membujur itu, terlihat kain kafannya, bukan ditutup. Dan tentu kita merasakan ya, melihat mayat ditutup dengan peranda, kurung batang, apalagi peti, dengan melihat mayat langsung terbujur, tentu beda perasaan di hati kita. Barangkali ada di antara kita yang ada niat mau korupsi misalnya, mau mukulin orang misalnya, mau selingkuh misalnya, begitu melihat mayat terbujur, apalagi itu mayat ibu kita, mayat ayah kita, mayat teman dekat kita, insya Allah dibatalkan. Astagfirullah, saya nggak mau selingkuh. Astagfirullah, saya nggak mau membunuh. Insya Allah saya nggak mau berantem. Beda ya, dibanding dengan peti. Itu maksud beliau. Jangan buru-buru. Ada contoh apa tidak dari Rasul dan para sahabat? Gitu. Nasihat sebagian tokoh kita hari ini beda dengan beliau. Kalau beliau kan jangan buru-buru, lihat Rasul dan para sahabat mencontohkan apa tidak. Itu kata beliau. Kata tokoh hari ini, tenang, nggak usah takut. Kiai nggak mungkin salah, ulama nggak mungkin salah. Ikut ulama, ikut kiai pasti aman. Nggak usah ragu-ragu, nggak usah nanya dalil. Itu bukan bagianmu, itu bagian ulama, bagian kiai. Nggak usah surat apa, ayat berapa, hadis riwayat siapa, udah ikut apa kata kiai, apa kata ulama.
Itu nasihat tokoh-tokoh kita hari ini, beda dengan nasihat beliau. Fala tu'ajjilanna, jangan buru-buru, hatta tas'ala wa tandur. Hal takallama bihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat melakukan apa tidak? Para sahabat mengatakan apa tidak? Agama ini sudah jadi, agama ini sudah sempurna, agama ini tidak mungkin boleh ditambah-tambah, nggak boleh ada yang baru agama. Kalau teknologi iya harus baru, ilmu pengetahuan dunia iya harus baru, kalau masih yang dulu saja ditinggalkan. Antum tahu ada perusahaan besar, dia fanatik dengan miliknya, ada yang baru dia tolak, ya, hancur dia, gulung tikar dia, karena teknologi menerima yang baru. Agama kebalikannya, agama tidak boleh ada yang baru. Kalau agama boleh ada yang baru, apa salahnya sholat subuh 3 rakaat? Apa salahnya melempar jumroh 10 kali? Apa salahnya sholat qashar dicoret? Kalau boleh ada yang baru, ya. Kenapa? Karena para sahabat ini menjadi apa kalau istilah antum, proyek percontohan. Sudah jadi ini proyek percontohan ini para sahabat. Sekelompok manusia yang pasti nggak mungkin nggak masuk surga, nggak ada yang masuk neraka satupun, dijamin ridha, dijamin ampun. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran, radhiyallahu anhu wa radu anhu wa adalahum jannah. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah, dan Allah jamin mereka semua masuk surga. Gak mungkin orang-orang seperti ini kita lupakan gitu saja. Biarin Abu Bakar ya Abu Bakar, Umar ya Umar, Bilal ya Bilal, Abu Hurairah ya Abu Hurairah. Kita punya cara sendiri kok, kita punya cara dakwah sendiri, kita bisa kok zikir dengan cara ngarang sendiri. Apa salahnya sih baca Al-Quran ditutup dengan Shadaqallahul Azim, kan bagus artinya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Tolha, Hurairah, Aisyah nggak ada yang melakukan, nggak masalah, ini kan baik. Buat apa Allah memuji para sahabat radhiyallahu anhum wa radu anhu adalahum jannat? Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah, Allah jamin mereka semua masuk surga. Tiba-tiba biarin aja. Kita juga bisa cara, kita kan punya akal. Mereka punya akal, kita punya akal. Mereka punya hati, kita punya hati. Betapa sombongnya ini. Kalau di luar sahabat masih boleh, ya. Mereka laki-laki, aku juga laki-laki. Kata siapa? Kata siapa? Kata Abu Hanifah. Kan salah satu ucapan beliau yang terkenal, ya. Kalau Allah sudah berfirman, aku tunduk. Walaupun tidak sesuai dengan akalku, nuraniku, logikaku. Kalau Al-Quran sudah bicara, aku tunduk. Kalau Nabi sudah bersabda, sama, aku pun tunduk. Walaupun tidak sesuai dengan hati nuraniku, akalku, logikaku. Kalau para sahabat sudah bicara, artinya sepakat, ya, aku tunduk. Aku sami'na wa ata'na. Tapi selain mereka, berarti tabi'in, kan? Selain mereka tabi'in, beliau juga tabi'in, walaupun tobaqot akhir, ya, tidak tobaqot awal. Tabi'in kan ada 3 tobaqot, atba'ut tabi'in ada 3 tobaqot. Adapun sahabat nggak pakai tobaqot. Sahabat yang ada sahabat besar, sahabat kecil. Kecil yang dimaksud secara umur, seperti Anas bin Malik, bin Abbas. Ini sahabat kecil, ya. Artinya ketika Nabi wafat itu mereka masih kecil. Bukan kecil akhirnya kecil ilmunya, kecil derajatnya, tidak. Tidak. Nah, kalau Al-Quran sudah bicara, kalau Nabi sudah bicara, kalau para sahabat sudah bicara, aku tunduk, kata Abu Hanifah. Tapi setelah mereka bicara, hum
rijal wa nahnu rijal. Mereka laki-laki, kami juga laki-laki. Artinya bebas bagi beliau untuk beda dengan Abdullah bin Mubarak, Sa'id bin Jubair, ya, atau bin Abi Rabbah, para tabi'in. Enggak masalah, enggak masalah, gitu ya. Bahkan Imam Ahmad pernah berbicara tentang satu permasalahan. Tiba-tiba muridnya atau sahabatnya mengatakan, ya Syekh, Abdullah bin Mubarak enggak seperti itu pendapatnya, beda dengan anda. Masih ingat jawaban Imam Ahmad apa? Abdullah bin Mubarak luar biasa, tabi'un jalil. Tentu semua orang kaum muslimin ta'zim dengan beliau, memuliakan beliau. Tapi ketika Imam Ahmad, tentu Imam Ahmad hari itu kan, ya Abdullah bin Mubarak sudah wafat, ya artinya besar sekali lah. Ketika Imam Ahmad berbicara tentang satu permasalahan, lalu ada sahabatnya atau muridnya mengatakan, pendapat Abdullah bin Mubarak tidak seperti anda, beda. Imam Ahmad mengatakan, Abdullah bin Mubarak lam yanzil minas sama. Abdullah bin Mubarak tidak turun dari langit. Artinya beliau memang manusia berilmu, ulama, tapi bukan wahyu. Wahyu itu qala Allah wa qala Rasul. Artinya ya beliau bisa benar, bisa salah. Kenapa mesti takut? Beda dengan beliau, beda dengan ijma' sahabat, itu takut. Beda dengan sabda Nabi, takut. Beda dengan firman Allah, takut. Beda dengan Abdullah bin Mubarak, gak usah takut. Beda dengan Imam Syafi'i, gak usah takut. Beda dengan Imam Bukhari dan Muslim, gak usah takut. Kalau kita punya modal, artinya kita punya ayatnya nih, punya hadisnya nih. Kalau nggak punya apa-apa, ya nggak punya ilmu apa-apa, tiba-tiba berani beda dengan Bukhari Muslim, dia nekat itu namanya, nekat. Nggak punya modal, maksudnya punya modal ayat ini. Walaupun modal yang antum punya cuma satu sabda Nabi, man nakaha bi ghairi waliyin wa syahidai adlin fanikahuha batilun fanikahuha batilun fanikahuha batil. Ini kan jelas sahih, Bukhari Muslim dan lain-lain. Barang siapa yang menikah tanpa wali, maksudnya tanpa izin wali, ya, walinya nggak ada nggak apa-apa, yang penting izin. Barang siapa yang menikah tanpa wali dan tanpa dua orang saksi yang adil, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Sebelum Nabi alaihi salatu wassalam. Ini modal kita punya modal ini, antum punya, ya. Tiba-tiba antum baca fatwa Abu Hanifah, kebetulan fatwa beliau begitu, sah nikah walaupun tanpa wali, ya. Antum punya modal sabda Nabi, sementara antum sah nikah tanpa wali, sementara Nabi mengatakan nikah tanpa wali batal, tidak sah. Antum berbeda dengan Abu Hanifah, tidak masalah. Apakah dengan demikian antum menjadi lebih mulia dari Abu Hanifah? Enggak. Antum lebih berilmu dari Abu Hanifah? Enggak. Antum lebih bertakwa dari Abu Hanifah? Enggak. Itu cuma satu item. Sementara yang Abu Hanifah tahu, antum nggak tahu, itu ratusan ribu, mungkin jutaan item. Beliau tahu, kita nggak tahu. Ini cuma satu. Sangat mungkin. Apa iya beliau tidak tahu hadis itu belum sampai ke beliau? Sangat mungkin. Ya jangankan beliau, Ibnu Umar baru tahu hadis tentang dua qirat, ya kan? Aduh, selama ini aku kehilangan berkirat-kirat. Beliau baru tahu kalau nyolatin mayat dapat satu kirat, kalau habis nyolatin kemudian mengantar ke kubur menjadi dua kirat. Mendengar hadis ini disampaikan oleh sebagian sahabat, beliau mengatakan, kalau begitu aku kehilangan berkirat-kirat pahala. Berarti baru tahu. Padahal sahabat,
wajar. Nabi berdakwah menyampaikan ilmu itu berapa tahun? Berapa tahun? 23 tahun kan? Apa iya selama 23 tahun itu ucapan Nabi, pelajaran Nabi semuanya didengar semua oleh seorang sahabat? Ya nggak mungkin. Abu Bakar dengar, Umar enggak, Umar dengar, Utsman enggak, Utsman dengar, Ali enggak, terus saling melengkapi. Ya. Seandainya Abu Hanifah itu jutaan item itu betul semua, ya akhirnya beliau bukan manusia, jadi malaikat beliau atau nabi, kan nggak mungkin. Ya, beliau tahu ilmu sejuta sekian item, ada 3 beliau nggak tahu, wajar, manusiawi. Kebetulan kita tahu, kebetulan doang. Kebetulan kita tahu yang 3 beliau salah itu kebetulan kita tahu. Bukan berarti dalam segala hal kita lebih tahu dari Abu Hanifah, enggak. Kebetulan. Alhamdulillah Allah yang memberitahu kita lewat guru-guru kita, ya kan? Kebetulan kita tahu bahwa ucapan Imam Malik dalam Al-Muwatta keliru. Apa misal puasa 6 hari di bulan Syawal nggak ada sunnahnya. Puasa 6 hari di bulan Syawal nggak ada sunnahnya, bid'ah. Kan beliau bicara seperti itu kan di Al-Muwatta. Ya tentu kita tidak ragu mengatakan ini salah. Kita alhamdulillah kebetulan tahu sabda Nabi di Bukhari bahwa man shama Ramadan summa atba'ahu bi sittin min Syawal fa huwa kasiyamid dahar. Barang siapa puasa Ramadan kemudian ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seolah dia puasa 1 tahun. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Barang siapa yang berbuat kebaikan maka balasannya berapa? 10 kali lipat. Asyru amthaliha, 30 kali 10 300, 6 kali 10 60, 360 dalam 1 tahun. Berarti seolah tiap hari kita berpuasa. Insya Allah tidak ada yang mendoakan hadis ini. Nah, rupanya hadis ini tidak sampai ke Imam Malik. Imam Malik kan jauh sebelum Bukhari kan. Imam Malik kan guru dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i guru dari Imam Ahmad. Imam Ahmad murid-muridnya sampai murid kecilnya Imam Bukhari. Ya. Au ahadun minal ulama, atau salah seorang ulama. Tentu ucapan para sahabat, kesepakatan para sahabat kita nggak dengar kan? Kita nggak dengar, nggak ada rekaman, nggak ada tulisan para sahabat. Tentu kita nggak dengar. Dengarnya dari siapa? Ya dari Imam Syafi'i misalnya, dari Imam Bukhari misalnya, gitu. Dari sini muncul kaidah besar. Pada para sahabat ini manusia-manusia dia yang dijamin ampun, dijamin ridho, dijamin surga, dan tidak ada manusia seperti itu. Antum cari dah selain sahabat. Dari Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, adakah yang dijamin ampun, dijamin ridho, dijamin surga dalam Al-Quran? Enggak ada. Hanya para sahabat. Dari sini muncul kaidah yang sangat besar, lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau sebuah ibadah itu benar, ibadah mahdoh ya, kalau ghairu mahdoh enggak. Kalau ghairu mahdoh enggak. Ini khusus ibadah mahdoh. Kalau sebuah ibadah mahdoh itu benar, pasti sudah dilakukan oleh para sahabat.
Tidak ada satupun ibadah mahdoh yang belum dilakukan oleh para sahabat. Antum boleh cek dari mulai wudu, tayamum, azan, qomat, sujud, ruku, tawaf, berjumrah, menjumrah Rasulullah. Mana coba yang belum pernah dilakukan oleh para sahabat? Tidak ada. Para sahabatlah yang pertama kali ruku setelah Rasulullah tentunya ya. Ruku, sujud, tawaf, sa'i, berjumrah, menjumrah. Ini para sahabat yang pertama kali. Maka seandainya sebuah ibadah mahdoh itu benar, pasti yang pertama kali melakukan adalah para sahabat. Sekali lagi, ibadah mahdoh dengan ngajak jalan-jalan, pasti para sahabat melakukan ya, karena nyenengin orang tua ibadah mahdoh apa ghairu mahdoh? Ghairu mahdoh. Caranya beda dengan cara sahabat, nggak masalah, nggak masalah ya. Kalau sodakoh pulsa itu benar berpahala, tentu para sahabat yang pertama kali sodakoh pulsa. Ya tentu ini keliru, karena sodakoh bukan ibadah mahdoh. Sodakoh ibadah ghairu mahdoh. Caranya beda dengan para sahabat, nggak masalah. Para sahabat nggak ada yang sodakoh dengan cara transfer, misalnya sodakoh pulsa misalnya, nggak masalah. Kalau sodakoh ibadah tapi ghairu mahdoh ya. Kalau bikin kayu-kayu untuk sutra diperbanyak di masjid itu benar, tentu para sahabat yang pertama kali melakukan. Benar nggak kira-kira? Kalau bikin sutra pakai kayu gitu diletakkan di masjid, biar kalau ada orang yang sholat gampang pakai sutra. Kalau itu benar, tentu para sahabat yang pertama kali melakukan. Benar nggak kalimat ini? Benar. Sholat pakai sutra mahdoh apa ghairu mahdoh? Tentu mahdoh. Sholat dari awal sampai akhir mahdoh. Maka caranya harus sudah pernah dilakukan oleh para sahabat. Maka kalau nggak ada riwayat para sahabat bikin sutra berupa kayu-kayu, nggak usah. Riwayat mengatakan bahwa para sahabat cari sutra berupa tiang, tembok, atau benda, sesuatu benda yang meninggi kira-kira sejengkal, atau minta izin punggung saudaranya, mohon jangan kemana-mana ya, duduk di sini saya jadikan sutra gitu. Nggak ada riwayat para sahabat bikin kayu, kan sangat mungkin kan, apa pelepah kurma atau apa yang sederhana taruh di sini ya, buat kalau sholat gampang sutranya, nggak ada ya. Maka apa yang tidak dilakukan oleh para sahabat jangan kita lakukan kalau itu mahdoh ya. Termasuk kalau yang menentukan qomat itu imam, maka sampai hari kiamat yang menentukan qomat adalah imam. Kalau di zaman sahabat adalah imam. Betul? Betul. Kapan qomat? Kalau kapan azan kan muadzin yang tahu, bukan imam, bukan Nabi SAW. Bahkan Nabi sering nanya, ya Bilal arihna bis salah, ya Bilal senangkan kami dengan sholat. Kapan sih datang waktu sholat? Misalnya sedang ngobrol, tidak sedang jihad ya, sedang santai. Kapan waktu sholat tiba wahai Bilal? Bilal yang tahu. Tentu Bilal sudah dikasih tahu oleh Nabi, nanti kalau bayangan segini, nanti kalau matahari begini, nanti kalau syafaq begini, itu tiba waktu zuhur, itu tiba waktu asar, itu tiba waktu maghrib.
Setiap saat Bilal mengamati. Tentu Bilal lebih tahu dari Nabi. Nabi nggak mengamati kan? Nabi tahu teorinya saja, prakteknya langsung Bilal. Gitu. Maka Nabi sering bertanya kepada Bilal, arihna bis shalah, gembirakan kami dengan sholat, kapan datang waktu sholat. Adapun qomat, beliau imam, maka setiap kali Bilal mau qomat selalu izin kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi wafat, setiap kali mau qomat izin kepada Abu Bakar sebagai imam. Maka di masjid manapun mestinya mencontoh seperti itu. Qomat Pak Imam, begitu. Imam datang, qomat, nggak usah pedulikan orang-orang yang sholat sunat qobliyah. Kalau nunggu, kecuali imamnya punya kebijakan, ya tunggu sebentar, boleh. Pokoknya imam lah. Sekarang diganti, imam diganti dengan suara tit tit. Ini rendah sekali imam udah diam. Apalagi beliau udah buru-buru mau kemana, mau ngajar kemana, ya kan? Anaknya sakit, mau dibawa ke dokter, dia karena masih 3 menit lagi, masih 4 menit lagi. Ini keburukan yang luar biasa dirubah dengan itu. Imam berhak qomat. Bahkan waktu itu pernah sampai tengah malam, tapi Nabi nggak keluar, nggak ada yang berani qomat. Jadi betul-betul menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam digantikan kalau mereka tahu Nabi berhalangan. Waktu itu sakit, ya, digantikan. Ketika tidak tahu, terus ditunggu sampai tengah malam. Dan para sahabat menunggu dengan sabarnya sampai Nabi keluar dan mengatakan, tidak ada manusia seperti kalian, tidak ada manusia seperti kalian menunggu sholat. Tidak ada di muka bumi ini yang menunggu sholat seperti kalian ini. Dipuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nggak mengatakan, tadi qomat aja kan banyak yang bisa, ngapain nunggu saya? Ya, begitu. Nabi karena luar biasa imam itu, sangat luar biasa. Bahkan pernah satu ketika digantikan oleh Abu Bakar karena Nabi berhalangan. Tapi ketika sudah Abu Bakar ini bukan Nabi wafat akhirnya meninggal, bukan, ya, lain lagi. Setelah Abu Bakar menjadi imam takbiratul ihram, mungkin setelah baca Al-Fatihah, ya, Nabi datang menyibak, ya. Tadi Nabi niatnya mau ke sebelah kanan Abu Bakar, artinya tetap jadi makmum. Abu Bakar mundur, Nabi tetap jadi imam, ya. Padahal telat, tetap jadi imam. Ini luar biasa imam itu, ya. Fa'in wajadta fihi asaran anhu, kalau engkau dapati ada akar, ada dalil dari para sahabat bahwa memang seperti itu, seperti tadi misalnya salat mayat di lapangan misalnya, atau habis salat Id antum dengar seorang tokoh salaman sambil mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, ya. Antum dapati para sahabat ada seperti itu, jangan ragu-ragu, ambil, ikuti, contoh. Tapi kalau tidak ada, misalnya minal aizin wal faizin, nggak ada. Para sahabat nggak kenal habis salat Id 1 Syawal 10 Dzulhijjah mengucapkan minal aizin wal faizin, tinggalkan. Tidak mungkin ada kebaikan mahdhah sementara tidak dikenal oleh Rasul dan para sahabat. Tidak mungkin, sangat tidak mungkin.
syai'in, jangan lewat sedikit saja, jangan melewati apa yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat walaupun sedikit. Kemarin apa? Mencium Hajar Aswad dengan mengecupnya, mengeluarkan bunyi kecupan. Itu kan nampak sedikit. Rasul dan para sahabat hanya menempelkan bibir beliau atau pipi beliau ke Hajar Aswad. Kita sambil menempelkan bibir sambil mengecupnya. Itu melewati namanya bid'ah. Walaupun sedikit sekali, sangat sedikit sekali. Apalagi yang lebih besar dari itu. Rasul dan para sahabat sekali berangkat ke Mekah, mungkin di Mekah 10 hari, seminggu, 2 minggu. Umrahnya berapa kali? Umrahnya sekali. Kita 2 kali, 3 kali, 5 kali. Jelas ini bid'ah, melebihi para sahabat. Tidak mungkin ada kebaikan dengan cara melebihi Rasul dan para sahabat. Kalau itu masuk ibadah makhluk. Fatasku menyelisih para sahabat, ancamannya berat, bisa masuk neraka. Kan bid'ah. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ancaman bid'ah adalah neraka. Maka jangan menganggap kecil, apalagi dengan menyombongkan diri seperti tadi. Aku tahu para sahabat seperti itu, tapi biarlah saya seperti ini. Aku tahu Nabi seperti itu, tapi biarlah aku seperti ini. Ini sombong. Kecuali tadi ghairu makhdhu, boleh. Bahkan ada tokoh yang akalnya seolah lebih tinggi daripada Rasul dan para sahabat. Beliau mencontohkan budak. Apa iya manusia kok boleh diperjualbelikan? Gitu. Ya nggak boleh, haram. Gitu. Padahal Nabi dan para sahabat memperjualbelikan budak. Ini luar biasa orang ini. Merasa lebih pintar dari Rasul dan para sahabat. Yang memperjualbelikan budak itu siapa? Rasul dan para sahabat. Bariroh, antum tahu Bariroh? Kan dibeli oleh Aisyah. Budak bernama Bariroh, budak perempuan, dibeli oleh Aisyah. Dan adanya perbudakan jelas di ayat. Dan tidak ada satupun ayat, satupun hadis yang mengatakan mulai sekarang, mulai turunnya ayat ini, perbudakan dihapuskan oleh Islam. Adakah ayat seperti itu, hadis seperti itu? Tidak ada. Bahwa kalau jima di siang hari bulan Ramadan hukumannya memerdekakan budak, ada. Kemudian melanggar sumpah memerdekakan budak, betul. Sebuah keutamaan, fakku raqabah. Tapi bukan berarti bahwa Islam mengharamkan perbudakan, nggak ada. Coba kalau antum baca surat Al-Mu'minun ya, dari awal. Di situ ada perintah, ada larangan menyalurkan syahwat kecuali kepada istri dan budak. Dan ayat tersebut masih berlaku. Ya, silakan adzan dulu. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Saya lanjutkan bahwa di awal surat Al-Mu'minun itu ada larangan untuk melampiaskan syahwat birahi bagi laki-laki. Jadi
tidak boleh kita sebagai laki-laki melampiaskan syahwat birahi, nggak boleh. Illa ala azwajihim, kecuali terhadap istri, au ma malakat aimanuhum, atau terhadap budak perempuan. Adakah yang ketiga, 4, 5? Tidak ada. Maka kita laki-laki ini melampiaskan syahwat itu cuman boleh 2 tempat itu: 1 istri, 2 budak perempuan. Dari sini menjawab pertanyaan tentang hukum apa itu onani, masturbasi dan seterusnya. Ini kan melampiaskan syahwat. Halalkah? Jelas haram. Jelas haram. Sebab kalau halal tentu akan ditambah, ya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum aw apa misalnya. Allah kan punya bahasa tersendiri. Misalnya dalam surat Yasin, ketika Allah menyebutkan apa itu alat-alat transportasi, disebutkan di situ wal fulk, kapal, kuda, unta, keledai, apalagi nggak ada, cuman itu alat kendaraan transportasi hari itu. Ya cuman kalau nggak kapal, kuda, kalau nggak unta, keledai, ya. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Allah melanjutkan ayat itu dengan wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun, dan kami juga ciptakan yang semisal dengan itu semua, yang mirip-mirip dengan itu, yang sama dengan itu, artinya berjalan. Padahal udah ada semua, apalagi kami juga ciptakan yang sama dengan itu, padahal udah disebut semua, kapal, kuda, unta, keledai, udah gak ada lagi hari itu. Tapi kenapa kami juga ciptakan yang lain selain itu? Ini isyarat dari Allah bahwa nanti akan ada motor, mobil, helikopter, pesawat, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nah, seandainya boleh, ya, melampiaskan syahwat di luar istri, di luar budak perempuan, tentu akan disebut oleh Allah dengan bahasa terserah Allah. Ya. Begini cara kita mengimani dalil beragama itu, begini. Jangan ayat kita pikir-pikir pakai akal, perbuatan para sahabat kita pikir-pikir pakai akal, pantas apa tidak, ya? Pantas apa tidak? Gimana nggak pantas dilakukan oleh orang-orang yang dijamin ampun, dijamin ridho, dijamin surga? Udah nggak usah nanya pantas apa pantas. Kalau yang melakukan itu ayah kita, ibu kita, tetangga kita, mungkin, ya, pantas apa enggak ya kayak gini ditiru. Nah, ayah kita boncengan sama perempuan tetangga, tentu kita nanya pantas apa enggak ya. Itu kan ayah kita. Kalau sahabat dan itu mereka sudah sepakat, nggak ada pantas nggak pantas, pasti benar. Walaupun mungkin menurut orang nggak pantas, ya nggak pantas lah istri orang dibawa, ya, suaminya masih di situ, habis perang, ya. Itu dilakukan oleh para sahabat. Maka jangan nanya pantas nggak pantas, perbuatan sahabat kita contoh. Ya, waktu habis, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.